Hey, apa kabar guys? Jadi sekarang gua sama Mas Andre, kita lagi di mana sih sekarang? Muntilan. Ya, kita lagi di Muntilan, Jawa Tengah, Jogja ya? Jogja bukan gitu sekarang, masuk ya? Jawa. Boyolali. Nah, kita itu sekarang bakal berangkat ke pos Babadan. Oh, enggak, bukan Babadan. Hah? Sekarang kita kemana lihat? Sumbing. Oke. Jadi rencana itu sebenarnya kita mau ke Merapi, cuman kata Mas Andre gelap. Jadi sekarang kita bakal ke Gunung Sumbing buat long range. Gua nggak tahu kalian mau nonton nggak? Please nonton. Ya udah, ya gitu aja. Jadi kita bentar lagi bakal berangkat ke Gunung Sumbing. Ini kita udah siap-siap. And ya. Oke guys, jadi kita sekarang ada di mana? Pokoknya di kaki Gunung Sumbing. Nah, ini tuh menarik guys. Nggak tahu ya, bisa lihat nggak kamera kayak ginian. Jadi kalau kalian lihat di atas itu ada air terjun di focus please. Oh my god. Shit. Ya, you guys kayak kalian nggak bisa lihat, cuman di atas gunung sana itu tuh ada air terjun di ketinggian. Nah, gue rencananya bakal wih, gila zoom banget. Bisa tuh. Kalian bisa lihat nggak? Di situ tuh ada kayak air terjun gitu. Nah, jadi gua itu rencananya bakal siap di zoom so. Ya kan? Oke, jadi gua rencananya bakal explore ke gunung sana dan kita bakal nerbangin drone ke sana. So, ya. Yeah. Oke guys, jadi sekarang gua sama Mas Andre dan Rosit lagi di warung. Ini kita lagi mau mikir-mikir ulang. Kenapa? Gara-gara ini cuacanya nih nggak bakal membaik kayaknya. Ini kabutnya terlalu, ya kalau misalnya kabutnya agak sedikit terlalu parah sih. Jadi kemungkinan besar aku sama Mas Andre bakal cari tempat lain dan kita bakal coba mikir-mikir apakah kita mau extend atau kita bakal pulang. Oke, jadi kita habis mondar-mandir dan akhirnya kita balik lagi ke sini. Jadi tadi kita dari mana, Mas? Dari Ungaran. Jadi dari kita dari Ungaran kan. Tapi lagi pas aku nengok ke sebelah kayak itu kok gunungnya bagus ya. Jadi akhirnya kita balik lagi ke sini karena gunungnya bagus. Cerah. Nah, kalau kalian lihat dari pagi kan gue sempat bilang tuh ada air terjun kan. Gue bakal coba explore air terjun itu. So, oke. Ini sekarang gue lagi siap-siap sebentar. Drone-nya lagi nyari GPS. Karena jadi drone ini tuh baru gue ganti digital. Update baru adalah gue sekarang udah pakai digital buat long range. Tapi gue tuh ganti flag FC-nya ke F4. Masalahnya adalah sekarang nyari GPS-nya lama banget. And so, ya sekarang ini lagi cari GPS. Habis GPS-nya dapet, baru kita berangkat. Oke. Oke guys, jadi sekarang gue udah siap. Gue udah siap terbang nih. Drone masih nyari GPS dikit lagi. Jadi update, gue tuh tadi udah terbang sekali dan gagal. Udah nyampe lumayan atas baru. Nanti gue point deh di sekitaran, cuman udah nyampe bagian atas air terjun itu dari udah sedikit mengarah ke sumbernya. Nah, ini sekarang Mas Andre lagi mau masang goggle buat monitor saya biar dia bisa monitor. Penting ya, Pak Guru. Aduh, sensei. Mbak. Jadi ISO des. Apa tuh? Ya, ISO des. Ya, jadi sekarang ini kita siap-siap, bentar lagi kita bakal muncak. Oke, 118. Wow. Ini emang anginnya berat banget, jadi no promise kita nyampe atas. Oke, jadi di sini gue bakal coba kasih kalian sedikit background dari penerbangan ini.
Ini gue nggak ada DVR-nya. Biasanya kalau buat video kayak gini gue pakai DVR, nggak pakai video langsung. Cuman di sini gue nggak ada DVR-nya. Bukan gara-gara gue lupa, tapi gara-gara memory card di Google-nya tuh full, penuh jadi dia. Ini sebenarnya penerbangannya riskan karena kenapa? Walaupun cuacanya cerah, dibilang cerah, kayak nggak ada awan segala macem, tapi yang namanya DVR itu masih diperlukan. Siapa tahu ada hal yang tidak diinginkan terjadi. Jadi emang ini penerbangannya sedikit riskan, walaupun ya kayak gue bilang, cuacanya bagus, jadi aku masih pede. Di sini kenapa aku nggak balik lagi untuk entah format atau nggak ngehapus beberapa file di Google, karena kalau aku berhenti lagi berarti penerbangannya udah gagal. Sementara ini penerbangan kedua, jadi aku sangat ya ini terpaksa sih, mau nggak mau ya harus lanjut, karena kalau kita balik lagi artinya udah gagal. Jadi penerbangan pertama itu gagal gara-gara angin. Jadi kalau kalian lihat di video terbang saya juga, itu anginnya parah banget. Drone-nya Mas Andre aja yang Mavic maupun Vimy aja nggak bisa maju paling cuma 1 kilometer doang, habis itu udah kelar mundur lagi. Sementara aku mau kayak drone FPV, bagus drone FPV, memang dia lebih apa ya bisa dibilang lebih tahan banting lah kalau di situasi kayak gini. Dia lebih kuat, tapi tetap aja namanya angin, dia masih sangat ngaruh sekali di penerbangan ini. Ini kalau kalian lihat kamera Jello, memang emang gara-gara anginnya parah banget. Ini anginnya udah lumayan nyantai, sampai atas ternyata di taman nyantai. Nah di sini kita udah approaching air terjun. Sebenarnya air terjun ini menarik sih, karena berarti di atas gunung ini ada mata air, guys. Saya bukan ahli atau expert bidang air terjun, jelas, tapi ya menurut saya menarik aja. Jadi di sini kita udah masuk ke daerah yang nggak terlalu berbahaya bagi drone-nya. Anginnya lumayan santai, bisa dibilang begitu. Ini kita naik dengan gampang. Jadi kayak tadi saya bilang di video, ini sebenarnya penerbangan long range pertama saya pakai digital. Jadi sebelumnya saya pakai analog, dan kalau pakai analog itu gambarnya itu tidak meyakinkan. Jadi seringkali kita ragu sebagai pilot ini mau maju atau mau gimana. Tapi di sini dengan gampangnya naik ke atas. Kita udah masuk di daerah di mana drone-nya itu benar-benar gampang banget naiknya, karena emang ternyata di atas gunung ini anginnya tuh semakin kecil, dan ternyata tuh anginnya pulsing dalam arti kata dia ngeburst, atau ya dia nggak konstan lah anginnya lah. Jadi ini udah masuk di area yang gampang sekali. Ya di sini sinyalnya masih sangat nyaman sekali untuk saya naik. Jadi nggak ada keraguan sama sekali. Ini kita justru malah ini lagi cepet-cepetnya kita di sini, karena kita udah gak sabar mau nyampe puncak. Oh iya, buat kalian yang wondering kenapa footage di awal itu gambarnya agak sedikit miring-miring, itu karena efek gyroflow ya. Jadi si drone-nya itu emang miring, dan ini kita pakai horizon lock kayaknya, jadi lebih ya footage-nya bakal lebih bagus sih, lebih nyaman. Ini kalau kalian lihat tadi kayaknya sedikit hujan di atas, cuman aman so far, nggak terlalu mengkhawatirkan. Ini kita ngebut ini sebenarnya, kalau kalian bisa lihat ini kita, kalau nggak salah saya lihat di Google itu kemarin tuh sekitar 40-50 km per jam kita naiknya, rate exceedingnya. Tapi again ini masih penerbangan pertama saya dengan digital, dan ini juga penerbangan long range saya yang masih bisa dihitung pakai jari lah. Dan ini kan salah satu yang sukses ya, dan yang sukses itu nggak banyak sebenarnya kan. Jadi masih belum pede, dan saya sempat bilang ke kalian bahwa drone saya itu drone 6 inch, jadi sedikit berbeda dengan drone 5 inch. Perbedaannya sebenarnya ada di daya dorongnya. Jadi kalau pakai 7 inci itu kalau ada apa-apa, berhubung rasio dorongnya itu lebih besar, lebih gampang untuk menghindar. Benjak throttle pun gampang gitu. Sementara kalau pakai 6 inci,
ada apa-apa, dia pasti responnya sedikit ke delay gara-gara kan baling-balingnya lebih kecil, berarti powernya lebih kecil. Itulah kenapa saya nggak berani ngedive atau nggak berani terlalu mepet-mepet, belum berani mungkin. Ya ini kita udah menuju summit ya, ini di atas ini. Ini jujur aja lagi pas saya pertama kali ngalamin, saya mikir anjir kok gampang banget. Ya karena ya itu dari yang pakai analog sekarang ke digital. Jadi bukannya pakai analog itu nggak bisa long range, bisa-bisa aja. Tapi pertama nyarinya itu emang harus kuat. Kalau bukan gara-gara terpaksa saya beberapa video yang lalu, mungkin saya nggak bakal. Yang kedua jelas harus berpengalaman karena jujur aja dari analog ke digital saya merasa oh ternyata di analog di sini aman, oh ternyata di sini kayak gini. Jadi sedikit butuh pengalaman karena bedanya analog sama digital itu kalau analog itu kerepak-kerepak atau gambarnya itu mulai gambarnya mulai nggak stabil, bukan berarti drone-nya itu dalam konteks bahaya, maksudnya kayak sinyalnya mau habis, bisa jadi itu emang gara-gara dia ada di tempat yang signalnya kurang bagus saja. Tapi kalau digital dia lebih konstan, jadi kalau emang bagus ya bagus terus, cuma kalau jelek ya udah mending balik lagi. Beda sama analog yang contoh di tengah-tengah gunung dia jelek, di atas gunung dia bisa bagus tiba-tiba. Itu analog, itu bedanya analog sama digital. Jadi kalau saya rasa kalau mau long range ya harus pakai digital sih kalau mau nyaman. Nah ini di sini saya nggak mau lama-lama. Again kayak saya bilang, ini saya masih bisa dibilang pemula di bidang long range. Jadi saya cuman masuk ke peak, habis itu kayak udah lihat-lihat bentar doang, habis itu kita balik lagi ke bawah. Saya nggak mau ambil resiko yang terlalu banyak kayak saya bilang tadi. Mungkin kalian nanya ini kenapa jalannya miring-miring. Saya kayaknya sempat jelasin di video, karena antena saya ini ketutupan baterai, jadi otomatis kalau saya jalannya langsung lurus, itu nanti antenanya ketutupan dan dia ngaruh di signal. Walaupun ternyata kalau saya jalan lurus pun Mbps-nya masih aman, karena setelah saya pelajarin ternyata Mbps Bits 5 itu masih sangat nyaman dan aman sekali. Ini udah nyaman banget. So far penerbangan pertama saya pakai digital sangat-sangat memuaskan, sangat-sangat enjoyable. Dan ya, yang saya bilang digital itu dia ngasih kepastian aja sih, kayak oh ya drone-nya nggak bakal kenapa-napa, kemungkinan resikonya itu lebih kecil. Walaupun ya Mas Andre sama Om Jeffrey kemarin drone-nya jatuh, tapi sebenarnya jatuhnya kan biasanya bukan gara-gara video signalnya fail, tapi gara-gara ada sesuatu yang lain yang fail. Kalau di case-nya Mas Andre, GPS-nya fail. Kalau di case-nya Om Jeffrey, itu human error kan. Tapi di sini penerbangan saya ke Gunung Sumbing sangat nyaman sekali. Itu benar-benar penerbangan yang saya nggak ada jantungan sama sekali. Ya. Oke, jadi kita berhasil untuk nyampe ke atas. Tadi kita sedikit explore air terjun dan tadi kita belajar teknik baru, yaitu jalan Mr. Crab. Jadi drone-nya kita jalannya kayak gini. Itu dikarenakan kalau kalian lihat ini antenanya ini ketutupan sama si baterai. Jadi kalau jalan lurus kayak gini, otomatis kameranya ketutupan. Antenanya ketutupan. Jadi kita jalannya miring. Kita baru bisa jalan lurus itu mendekati sebelah sana. Gitu. Oke guys, jadi habis kita berhasil tadi nyampe ke puncak. Kita sekarang ada di mana Mas? Ini namanya di teras Mangli. Di Bangli. Ya. Jadi kita sekarang lagi nyantai, ngopi-ngopi, ya relax lah. Mas Andre sedang menikmati hidup. Rasa kehilangan. Ya, itu rasa kehilangan. Yang pahit. Cuy. Pahitnya sampai bikin cuy. Jadi ya ini kemarin drone-nya hilang gara-gara teknis, cuman ya udahlah. Ini jadi so far hari ini dibilang happy tapi puas enggak Merapi soalnya. Biasa orang tuh nggak tahu bersyukur dong.
Ya kita bersyukur kita berhasil naik ke atas. Bang, tadi naik sampai puncak Sumpi, drone-nya selamat gak hilang. Kayak saya. Ya tapi ya so far ya itu. Jadi mungkin episode ini gue tutup di sini. Makasih buat kalian yang udah nonton full, and see you in another episode.